Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama karismatik yang menginspirasi di Indonesia bukan hanya dari kalangan akademis atau politis yang mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan di Indonesia, akan tetapi pengaruh dari ulama pun sangat besar terhadap perkembangan sosial, politik, kebudayaan, dan agama di Indonesia. Para ulama di Indonesia hampir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Berikut deretan para ulama yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan di Indonesia. Kiai Syekhonal L. Muhammad Khalil, Kiai Syekhonal L. Muhammad Khalil, kiai karismatik dan guru dari pakar kiai di Indonesia. Ulama yang sering dipanggil Mbah Khalil ini berasal dari Bangkalan, Madura. Mbah Khalil merupakan tokoh yang mendidik para kiai besar seperti pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Mas Mansur, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Mustafa. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, ini merupakan ulama yang pernah berjuang melawan penjajah saat penduduk Belanda dan Jepang di Indonesia, serta pemimpin pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Mbah Hasyim pernah menimba ilmu di Mekah kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabu. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri penggerakan organisasi Muhammadiyah, ini juga dikenal ikut berjuang saat perlawanan melawan penjajah. Pada saat penduduk Jepang, Ahmad Dahlan mempelopori masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri di kekagungan penjajah. Ahmad Dahlan juga dianggap sebagai pelopor kesetaraan derajat di antara pria dan wanita pada saat itu. Kiai Mansur, salah satu ulama yang berasal dari Surabaya dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Kongres Muhammadiyah ke-26. Mas Mansur menjadi salah satu tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia dan seorang pahlawan nasional. Mansur menamakan pendidikan Al-Asmasyir hingga kemudian ia pun menjadi salah satu pengurus besar organisasi Sarekat Islam dalam masa kemerdekaan Indonesia. Mas Mansur terkenal sebagai salah satu anggota dari 6 serangkai, yaitu Kiai Hajar Dewantoro, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mansur. Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama dengan pemikiran sangat terbuka dengan metode para zamannya. Wahab merupakan salah satu pendiri dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU. Ia ikut menentuskan 2 badan Suriah dan Tazkiyah muda dan kalangan tua di NU oleh Presiden Joko Widodo. Kiai Wahab Hasbullah juga sudah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Ulama revolusioner ini merupakan ulama yang sangat terkenal melalui beberapa karya besar di bidang keagamaan. Karya-karya tersebut bukan hanya mengangkut persoalan agama saja, akan tetapi terbentang luas dalam sejumlah
bidang, termasuk sastra dan masalah sosial politik. Buya Hamkam bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Al-Ruwah. Hamkam adalah singkatan dari namanya, sedangkan Buya adalah panggilan kehormatan untuk seorang yang beriman dan dituakan salah satu novel yang paling internasional. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah sosok kiai yang pernah menjadi sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, mantan Ketua Umum NU dan cucu dari pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Meski sesama hidupnya dikenal kontroversial, namun Gus Dur menjadi salah satu tokoh dari kalangan Islam yang bisa diterima semua kalangan agama di Indonesia. Kiai Ahmad Khalil, ulama tersohor yang pernah memimpin NU selama 32 tahun. Ia termasuk sebagai salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum NU tahun 1952 sampai 1984. Ahmad Khalil juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR di pemerintahan. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ampera di masa Orde Lama. Kiai Imam Syarkasi. Siapakah yang tidak mengenal pondok modern Gontor? Gontor adalah salah satu atau potir lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikannya banyak dicontoh oleh berbagai pondok pesantren di tanah air yang mengembangkan sistem pendidikan di Progres Gontor yang banyak mencetak alumninya menjadi para pemuka agama, politis, dan para pakar di Indonesia. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.